masih diberikan kesempatan mendengar firman Tuhan. Harusnya hari ini, nanti sore kita perayaan Natal ya di Laras Satirum. Tapi oleh kemurahan Tuhan kita diperlonggar masa PPKM khususnya untuk ibadah. Sehingga kita bisa Natalan tanggal 26 Desember yang akan datang dalam sebuah persiapan yang cukup ya. Oke, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan masih dalam topik bulan Natal dan bulan keluarga. Saya beri judul khotbah saya pagi ini berseri, ini adalah seri pertama versi dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Minggu depan dalam tema yang sama, kasih yang memulihkan, dalam poin atau ayat referensi yang berbeda. Dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20, kita akan melihat eksposisi bagaimana kasih Allah itu dibuktikan merestorasi kehidupan kita. Oke, kita akan baca dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18. Bapak Ibu baca bersama-sama dengan saya dengan bersuara, dengan keras, supaya pembacaan kita yang sedikit ini kita bisa ketahui dan kita memahaminya. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan konteks dari ayat ini, sebetulnya ini adalah sebuah percakapan antara Yesus dan Nikodemus. Siapa Nikodemus? Nikodemus adalah seorang Farisi dari kelompok Farisi, ahli Taurat. Tetapi yang membedakan, Nikodemus ini tidak tergolong dalam kelompok Farisi yang dalam tanda petik itu sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Dia menanyakan hidup kekal itu seperti apa. Dan Tuhan memberikan sebuah tolak ukur dalam konteks yang kalau kita pahami merujuk kepada Kristus yang hadir ke dalam dunia sebagai manusia. Allah mengaruniakan, dan poin khususnya adalah percaya kepada Kristus Yesus. Mengapa Nikodemus tanya kepada Yesus, padahal dia seorang rabi, seorang guru, seorang yang dalam golongan Farisi itu tahu firman Tuhan, tahu Taurat Tuhan. Mengapa dia tanya kehidupan kekal? Karena dia tidak yakin, sekalipun dia sebagai pemimpin agama, tokoh agama, ahli Taurat, tidak yakin bahwa hidupnya berkenan dan selamat. Tapi Kristus Yesus menawarkan kepadanya kelahiran baru dan percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan. Sehingga ayat ini mengatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tapi memperoleh kehidupan yang kekal. Saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Kira-kira gambaran apakah yang dapat menggambarkan mengenai kasih Bapa di surga dalam kehidupan kita? Kalau kita baca Alkitab, dan saya membuat sebuah rangkuman begitu dalam rangkuman singkat, mungkin pertanyaan-pertanyaan ini mewakili. Apakah dapat digambarkan seperti seorang sahabat? Bisa jadi. Karena Yesus mengatakan sendiri, aku adalah sahabatmu. Apakah dapat digambarkan seperti seorang ibu terhadap anaknya? Bisa, karena sejahat-jahatnya ibu di dunia, sejahat-jahatnya ibu yang melahirkan kita, masih teringat
kasih cinta mula-mula, bagaimana kita sebagai wanita yang melahirkan mereka. Bahkan tidak ada seorang ibu pun yang tega untuk membuang anaknya karena ada hubungan yang dekat. Ketika anak kita susui dan kita letakkan di dada kita, mengetahui detak jantung dari mamanya, sebetulnya itu adalah sebuah hubungan. Bahkan ketika bayi dalam kandungan itu sudah mengetahui hubungan itu. Di gereja lama kita, ketika Nana hamil, itu ada pemusik yang kalau konsentrasinya itu tidak minum tapi ngowoh gitu. Iya kok ngowohnya dong? Pakai buka masker dong. Ngowoh gitu. Nah, dia batin, dia lihat. Awal-awal kami terkejut karena Tatang itu lahir ngowoh. Iya. Tapi hari ini dia cakep, ganteng banget kan. Dia ngowoh gitu. Betul. Ngowoh gitu ya. Ngowoh gitu karena belum bisa mingkem gitu ya. Ada hubungan. Nah, karena itu bisa gambaran kasih Bapa itu digambarkan seperti seorang ibu. Apakah dapat juga digambarkan seperti seorang bapak kepada anaknya? Bisa. Seperti Bapa sayang kepada anak, demikian kasih Tuhan, kasih Allah kepada kita manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan, hampir semua mengenai hubungan telah digambarkan oleh Allah yang adalah Tuhan kepada umat pilihannya, bahkan kepada dunia, kepada umat pilihannya, orang Israel, umat percayanya, gerejanya. Supaya apa? Supaya umat Tuhan, kita sebagai orang percaya, mau kembali kepada Allah. Nah, kalau bicara tentang umat pilihan Allah, mari kita akan mulai dengan sebuah pemikiran tentang bangsa Israel. Sebelum terbentuk menjadi bangsa, Allah terlebih dahulu berbicara kepada Abraham. Dan kalau kita bicara Kejadian sampai kitab Ulangan, Allah itu bisa sangat mengasihi, memimpin orang Israel dari Abraham, bahkan sampai ketika masuk ke tanah Kanaan. Allah memimpin mereka, Allah memampukan mereka, dan itu bicara tentang hubungan. Sekalipun dalam perjalanan ketika kita mempelajari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan, ada hal-hal yang mengecewakan hati Allah karena ternyata umat Tuhan, orang Israel, umat pilihan Allah itu tegar tengkuk. Ketika dibawa dari Mesir, keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, sampai di padang gurun. Memang padang gurun itu kalau kita perhatikan kondisinya kering, tidak enak. Tapi pertanyaannya, mengapa Tuhan bawa mereka lewat padang gurun? Padahal Mesir ke Kanaan itu cukup ditempuh berjalan 13 hari berjalan kaki. Tetapi mereka 40 tahun di situ. Terima kasih Pak Bob. 40 tahun mereka berada di padang gurun. Padahal ada jalan pintas. Sebetulnya tujuannya mereka supaya memahami bagaimana kasih Allah menolong mereka, memampukan mereka. Karena kasih Allah itu tidak bicara tentang bagaimana seseorang berjalan di karpet merah, kemudahan-kemudahan terjadi, tapi kasih Allah juga membentuk mereka supaya mereka memahami bahwa kesulitan, tantangan, persoalan yang terjadi dalam kehidupan mereka itu juga Allah tunjukkan kepada mereka supaya apa? Supaya mereka mengerti, memahami, dan bergantung penuh kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab Yosua, Allah memimpin orang Israel untuk berperang. Dan itu juga bicara tentang hubungan. Bahkan kalau kita baca kitab Hakim-Hakim sampai dengan kitab Rut, Allah itu begitu sangat menunjukkan kesetiaannya. Dalam kitab Hakim-Hakim pasal terakhir, ayat terakhir, kalau boleh saya bilang, pada waktu itu
orang Israel masuk dalam masa fase kegelapan. Karena apa? Semua orang, kalau ada baca Hakim-Hakim pasal terakhir, ayat terakhir, semua orang bertindak menurut kebenarannya sendiri. Tidak ada patokan yang baku yang mereka percayai, yang mereka imani. Dan itu saya katakan sebagai bentuk fase kegelapan. Tetapi muncul seorang pribadi yang tidak mengenal Allah. Rut namanya. Dia setia. Dan Allah ingin menunjukkan bahwa dia setia kepada umat pilihan. Bahkan yang ironis adalah ketika kita membaca kitab Hosea. Kitab Hosea itu menggambarkan tentang diri Allah. Seorang nabi yang namanya Hosea harus menikahi Gomer, seorang wanita Sunda pelacur. Karena memang orang Israel, umat pilihan Allah, telah berbuat seperti pelacur dalam tindakannya. Tetapi Tuhan buat pemulihan. Gomer diterima sebagai dalam keluarga Nabi, melahirkan Lo-Ruhami dan Yisrael. Dan itu ada runtutan ceritanya karena Allah memberikan sebuah bukti bahwa Allah pun mengasihi mereka. Bapak Ibu, ini semua tentang hubungan yang terjadi dalam kehidupan umat pilihan Allah. Dan hubungan manusia dengan Allah telah dirusak oleh dosa. Kejadian pasal 3 itu adalah awal muasal di mana penderitaan, sakit penyakit, kelemahan tubuh itu terjadi dalam kehidupan manusia. Dan dosa merusak hubungan antara Allah dengan manusia. Dan dosa juga merusak hubungan manusia dengan sesamanya. Sehingga kalau kita perhatikan, karena dosa muncul penderitaan di tengah-tengah manusia. Penderitaan itu bisa berarti manusia harus bekerja keras. Penderitaan itu bisa berarti kalau tidak ada inisiatif dari Allah, maka manusia tetap akan dalam dosa dan jatuh kepada sebuah kebinasaan. Karena kalau kita lihat sejarah dalam kehidupan manusia, bagaimana Allah bertindak mengasihi manusia. Allah itu memberikan hukumnya, hukum Taurat, perjanjian lama. Kemudian kalau kita bicara tentang itu, maka ada nabi besar, nabi kecil. Tapi semua yang dilakukan oleh Allah tidak mewakili bagaimana hubungan itu bisa terjalin kembali. Lalu Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Kristus Yesus. Supaya apa? Supaya hubungan antara Allah dan manusia itu dapat terjalin kembali. Sekalipun dosa itu melekat dalam diri manusia karena dosa keturunan. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tapi memperoleh kehidupan yang kekal. Karena itu hanya melalui Yesus manusia dapat terkoneksi dengan sorga. Kasih Allah yang sangat besar, Dia mau merestorasi semua hal yang berhubungan dengan manusia. Supaya apa? Manusia kembali kepada posisinya yang semula. Ada koneksi dengan sorga. Perhatikan dengan baik ketika Yesus di atas kayu salib dan mengatakan sudah selesai. Ketika Dia mati di atas kayu salib, terjadi gelap gulita, terjadi gempa bumi, dan tabir Allah, tabir bait Allah itu terbelah jadi dua. Karena tabir bait Allah itu yang membatasi antara orang percaya umat Tuhan dengan Allah. Tapi waktu itu tabir terbelah jadi dua, itu terbukti bahwa ada koneksi manusia dengan Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal bagi kita adalah
hadiah terbesar dari Allah. Amin. Natal adalah hadiah terbesar bagi kita orang percaya. Natal hadiah terbesar bukan baju baru, bukan sepatu baru, bukan gestur tubuh yang telah kita dandani sedemikian rupa. Enggak. Percuma kita punya kekayaan, punya baju baru, punya sepatu baru, semua yang kita pakai dan kenakan, tanpa Kristus hadir dalam kehidupan kita, yang adalah hadiah terbesar dalam kehidupan kita. Dan Kristus sebagai hadiah terbesar dari Allah untuk kita manusia. Pertanyaannya buat kehidupan kita, kalau Kristus itu hadir dalam kehidupan kita sebagai hadiah Natal, kasih-Nya yang memulihkan itu adalah jaminan buat kita. Dan jika Kristus lahir dalam wujud sebagai manusia mengasihi kita, ada jaminan yang kita akan dapatkan kalau kita memiliki Kristus. Apa itu? Pemulihan, restorasi. Dalam bahasa Inggris kata pemulihan itu restore itu berarti menempatkan kembali, mengulang kembali, membawa ulang, mengembalikan ulang. Dan ini bicara tentang apa? Posisi hubungan antara manusia dengan Allah yang telah dirusak oleh dosa. Allah berinisiatif dengan berbagai macam cara, dan tidak ada manusia yang dapat datang langsung ke surga kalau tidak percaya kepada Kristus. Karena itu Natal bukan saja kelahiran, Natal bukan saja sebuah euforia peringatan, tapi Natal adalah bagaimana kita mengingat kasih Allah dalam kehidupan kita. Ketika Yesus membuktikan dengan kasih-Nya yang Dia rela mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya ada restorasi kembali hubungan kita dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jaminan yang pertama, kalau kita memahami bagaimana Yesus mengasihi kita, tentang kasih Allah yang memulihkan itu, yang pertama adalah pemulihan itu akan terjadi jika seseorang itu memiliki Kristus Yesus. Pemulihan terjadi kalau kita memiliki Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang hafal? Angkat tangan, habis ini saya traktir soto. Hafal Gary? Sebelum saya buka, ayo. Serius mau Pak Iman? Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Memiliki Yesus. Kata kunci memiliki Yesus dalam ayat ini adalah percaya. Jadi syarat untuk memiliki Yesus adalah percaya. Amin. Percaya ini tidak sekedar beriman kepada Kristus Yesus. Percaya juga tidak sekedar menjadi orang Kristen. Percaya juga tidak sekedar bisa dan dapat melayani. Mari kita perhatikan. Kita sebagai orang percaya, kita rajin ke gereja, bukan sekedar itu. Kita melayani, bukan sekedar itu. Kita sebagai pengurus, bukan sekedar itu. Kita beriman kepada Kristus, bukan sekedar itu. Apalagi kalau kita bolong-bolong beribadah, apalagi kalau kita nggak terlibat dalam pelayanan. Bukan sekedar itu. Tetapi sungguh-sungguh menghidupi kepercayaan itu. Menghidupi keyakinan kepercayaan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika percaya kepada Kristus, tidak semua dalam jalan kehidupan kita selalu mudah. Ada persoalan, ada tantangan,
ada pergumulan karena itu sejatinya kehidupan kita manusia. Tetapi ada hal yang menarik yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai setiap langkah kehidupan kita ketika kita menghadapi realita kehidupan ini, kita kehilangan keyakinan kita. Dan mudah sekali untuk jatuh cinta kepada dunia, mudah sekali untuk jatuh cinta kepada hal-hal yang instan. Padahal kita punya Yesus. Ada dua penyebab seseorang itu kehilangan keyakinannya kepada Yesus. Yang pertama adalah karena kekurangan atau penderitaan, tetapi sebaliknya kelimpahan, kesenangan yang tidak terkontrol, seorang juga bisa kehilangan keyakinannya kepada Kristus Yesus. Iya, bisa. Kekurangan, penderitaan, sengsara itu bisa menyebabkan orang kehilangan Kristus. Ketika kita melangkahkan kaki kita berjalan dalam mengiring Tuhan, ada banyak hal yang kita hadapi, dari antaranya kekurangan, penderitaan, sakit dan sebagainya. Kalau kita nggak menghidupi keyakinan kita kepada Kristus, maka tidak akan pernah terjadi pemulihan dan ada lebih cenderung kita akan kehilangan Yesus. Lalu bagaimana dengan kelimpahan? Bagaimana dengan hidup yang diberkati oleh Tuhan? Kalau tidak terkontrol, seseorang yang hidup dalam kelimpahan mudah sekali untuk kehilangan Yesus bagi hidupnya, kehilangan keyakinannya. Oh iya, dengan uang yang dia miliki, dengan harta yang banyak yang dia miliki, dia bisa apa saja. Dia bisa atur gereja, dia bisa atur pendeta, dan dia bisa lakukan apa saja dengan uangnya. Bahkan dia bisa menghalalkan segala cara untuk membenarkan dia dengan uangnya. Hati-hati. Bisa menghilangkan keyakinan kita, tapi juga bisa menghilangkan keyakinan orang lain karena orang lain tidak kita bawa kepada Kristus yang Tuhan dan Juru Selamat, tapi bawa kepada kekayaan yang seorang itu miliki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang yang tidak memiliki Yesus dalam hidupnya karena kehilangan itu akan kehilangan masa depannya, akan kehilangan visinya, tidak punya strategi, dan membuat orang tersebut buta walaupun melek. Karena tidak memiliki Yesus. Saya akan berikan contoh. Herodes pada kisah Natal, dia nggak memiliki Yesus, padahal Yesus itu lahir di Bethlehem yang merupakan daerahnya. Mengapa? Karena dia buta kebenaran. Dia nggak tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Juru Selamat, sehingga dengan arogansi kekuasaannya dia buat seluruh Bethlehem, Efrata menangis. Oleh karena apa? Anak-anak usia di bawah 2 tahun dibantai habis-habisan untuk menemukan Yesus yang adalah Juru Selamat. Tapi Yesus telah diselamatkan oleh Allah, pindah ke Mesir. Maria dan Yusuf dalam mimpinya dia kasih tahu untuk menyingkir ke Mesir. Tapi Herodes kehilangan kebenaran, dia buta, dia gak punya strategi, dia gak punya visi yang jelas dalam hidupnya. Yang berikutnya saya beri contoh, Simpson untuk mendapatkan Delilah, tetapi dia kehilangan kuasa. Simpson. Kemarin di Bonvelosi kita bahas kisah cinta Simpson dan Delilah. Tapi tidak ada banyak anak-anak muda yang join, yang hadir. Padahal bagus topik poinnya. Mengapa Simpson itu tidak punya visi? Perhatikan akhir dari kisah hidup Simpson. Ketika dia diambil matanya, dicungkil matanya, dia harus lakukan apa? Menggiring gantung. Dia berputar. Mengapa demikian? Itu ada arti rohaninya loh Bapak Ibu. Dia hidup,
tapi berjalan di tempat. Dia tidak menjangkau dunia. Dia tidak berjalan menuju kepada visi Allah yang Tuhan taruh. Karena apa? Dirinya masuk dalam sebuah keyakinan yang dia harus yakini, tapi dia lebih meyakini apa yang dia suka. Dia hakim, dia wakil Allah, dia seorang yang menjadi hamba Tuhan. Tapi mengapa hidupnya selalu terpuruk dengan seorang yang namanya wanita itu? Gadis di Timna yang dinikahi oleh Simson. Gadis yang kemudian diambil dari Gaza. Bahkan dari Gaza itu wanita Sunda sampai kepada Delilah. Dan itu bicara tentang apa? Ujian akan selalu tetap kalau kita belum lulus. Simson belum lulus dengan wanita sehingga hidupnya diwarnai dengan ujian. Selalu ada selalu ada review, selalu ada ujian ulang. Kalau apa? Kalau ujian yang pertama sampai kedua sampai ketiga belum selesai. Dan ujian dalam kehidupan kita hari ini itu selalu tidak ada pemberitahuan. Pernikahan yang kita hidupi, yang kita jalani adalah sekolah seumur hidup. Dan sekolah seumur hidup ujiannya tidak pernah ada yang kasih tahu tiba-tiba ada ujian. Ya, ujiannya macam-macam. Tapi seorang anak Tuhan yang telah memiliki Kristus, tentunya dia tahu bagaimana menghadapi ujian dalam kehidupan. Bahkan kalau kita kontekstualisasikan dalam kehidupan anak-anak muda, Simson itu melek, tapi dia dibutakan dengan cinta. Dia tabrak batasan. Dia tabrak batasan padahal dia tahu bahwa menikah dengan wanita yang bukan orang Israel itu adalah kekejian bagi Tuhan. Tapi dia tabrak itu. Delilah terhadap Simson. Dia buta dengan uang. Perhatikan ketika Simson dan Delilah ini telah resmi menikah. Dan kemudian raja-raja Filistin datang kepada Delilah. Delilah, bujuk suamimu supaya memberitahukan kekuatannya kepada kami. Tak kasih uang. Uangnya itu 1.100 uang perak. Padahal orang Filistin itu ada 5 raja. Kalau 5 raja memberikan 1.100 uang perak, maka dia punya 5.500 uang perak. Dan saya cari tahu, 5.500 uang perak itu ternyata banyak. Saya cari tahu oleh seorang penulis dikatakan, itu bisa buat beli 7 kereta perang bersama dengan aksesorisnya, kudanya, kusirnya, semuanya itu 7 kereta perang. Bahkan lebih modern bisa buat beli 2-3 mobil Ferrari. Wow. Ada yang tahu harga Ferrari? Pak Iwan tahu? Enggak tahu ya. Cuman lihat list gitu. Ya. Besar. Dan Delilah dibutakan dengan uang. Dia nggak peduli dengan suaminya yang dia cintai. Dan cinta yang seperti ini itu cinta yang dibutakan oleh kondisi dan keadaan. Karena itu sebagai anak-anak muda saya selalu berpesan, sebelum kita masuk dalam pernikahan, ya, buka mata lebar-lebar, kenali calon pasangan kita, sungguh-sungguh. Kenali hobinya, bagaimana cara memutuskan keputusan, membuat keputusan, bagaimana dia kalau kita ajak jalan-jalan dan memilih baju dan sebagainya. Itu bentuk dari sifat yang kita bisa ketahui dan kenali pasangan kita, termasuk keluarganya. Kita butuh di situ, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan sampai pergumulan yang kita hadapi, kita telah mempercayai Kristus, tapi kita kehilangan Kristus karena oleh hal-hal yang seringkali membutakan mata iman kita sebagai orang percaya. Herodes gak melihat Kristus sebagai juru selamat, tetapi sebagai rival yang akan menyanyi dia. Dia buta dengan kebenaran.
Padahal kalau dia sebagai leader, sebagai pemimpin, dia tahu karena telah dinubuatkan oleh para nabi. Harusnya dia tahu. Tapi dia nggak mempercayai. Justru membuat sebuah penderitaan karena Yesus dianggap sebagai rival bagi Herodes. Simpson buta dan berjalan di tempat sehingga dia nggak bisa melihat visi yang Tuhan taruh di hidupnya. Dia nggak punya strategi karena apa? Dia terjerembab dengan ujian dan belum tuntas sampai akhir hidupnya. Yang kedua, mari kita belajar pemulihan itu akan terjadi jika seseorang tetap terkoneksi dengan Bapa di surga. Saya mengumpamakan dengan sebuah istilah terkoneksi. Ini bukan istilah yang asing buat kita. Kita hari-hari ini butuh koneksi sinyal yang kuat di HP kita. Kita akan pusing, kita akan stres, kita akan galau kalau tidak ada koneksi di HP kita. Betul kan? Tapi kita nggak pusing kalau kita nggak punya uang. Kita nggak pusing dengan istri yang ngomel, kita nggak pusing dengan suami yang bawel gitu. Pusing kalau kita tidak terkoneksi dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat ini. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Perhatikan, Allah mengutus Yesus. Kemudian dia buat sebuah penawaran dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, siapa yang percaya kepada yang tidak binasa. Jadi Yesus datang tidak menghakimi, tapi dia menyelamatkan. Ada koneksi antara Allah, Yesus, dan manusia terus. Supaya apa? Supaya yang percaya tidak binasa, tidak dihakimi, tapi mendapatkan keselamatan itu. Arti tetap terkoneksi dengan Bapa di surga adalah dengan terus percaya dan mengusahakan hidup benar. Terus percaya, mengusahakan hidup benar. Suatu kali saya ditelepon oleh teman lama di gereja. Saya ditelepon istri saya, karena mungkin beliaunya tidak berani telepon saya. Ya, dia komunikasi lewat Nana, dan saya bilang, oke. Dalam komunikasi itu, tolong dibaptis seseorang yang punya yayasan ini. Bapak belum dibaptis? Sudah, Pak. Tapi saya mau dibaptis selam. Padahal kondisinya itu parah. Kondisinya tidak memungkinkan, tubuhnya lemah. Karena dia pengen pulang, dibaptis selam, dan balik lagi. Nah, ternyata Bapak Ibu saya kemudian jelaskan rakyatan ceritanya itu. Pak, kalau Anda sudah dibaptis perci, tidak usah dibaptis selam. Karena baptisan tidak menyelamatkan. Anda dibaptis pirang-pirang pun gitu. Banyak orang yang mau baptis percik, baptis gulung komen dan sebagainya, tidak akan selamat kalau tidak punya koneksi dengan Bapa di surga, tidak punya keyakinan yang sungguh-sungguh dengan Bapa di surga. Sampai akhirnya kemudian dia tahu bahwa saya menjelaskan itu, yang penting Bapak percaya. Sampai terakhir dia ngomong, pokoknya saya pengen dibaptis Pak Yeremia. Ya wes, nanti saya tak komunikasi dengan anak Bapak. Saya komunikasi dengan anaknya, dan ternyata itu saya komunikasi hari Minggu ya. Hari Senin ternyata sudah dipanggil Tuhan. Coba kalau seandainya saya baptis dan dipanggil Tuhan, tersangkanya siapa? Pak Iri, apalagi meninggal. Pasti saya nggak boleh khotbah di sini dong, karena semua akan kebingungan bagaimana menghadapi itu. Intinya yang saya mau sampaikan adalah apapun yang kita lakukan, mari kita belajar untuk terus percaya. Apakah dibaptis gak perlu? Perlu, karena itu adalah bukti bahwa kita taat pada firman Tuhan, dan dibaptis itu bentuk kelahiran baru yang memang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Cuma jangan sampai kehilangan koneksi kita, kehilangan percaya kita kepada Kristus. Koneksi atau hubungan itu dibutuhkan untuk sebuah rencana besar bagi restorasi kehidupan kita manusia. Apa itu yang perlu direstorasi? Dosa.
Dosa telah mengakibatkan putusnya hubungan. Dan kalau bicara tentang koneksi, dosa itu adalah virus yang mematikan supaya tidak ada koneksi dengan sorga. Di laptop, di PC yang kita miliki selalu ada antivirus bawaan, baik antivirus yang bajakan ataupun antivirus yang asli. Kalau seorang ahli komputer, mengapa dia bisa jual antivirus yang mahal? Karena dia juga bisa buat virus di komputer itu supaya orang itu bisa beli antivirusnya sehingga jual. Dan bagi kita orang percaya yang surga Allah itu tetap ada koneksi, dosa itu adalah virus yang mematikan. Dosa itu adalah virus yang mematikan. Kalau dosa itu adalah virus yang mematikan, maka virus itu perlu dibunuh dengan apa? Antivirus. Antivirusnya adalah tetap terkoneksi dengan Bapa di surga. Jangan pernah putus koneksi. Tetap terkoneksi. Saya berpikir waktu almarhum papa mertua saya, "Pak, kok nggak mau ke gereja sih, Pak?" Saya itu kalau ke gereja tuh melihat orang-orang yang ada di mimbar itu loh, sok hidupnya itu suci, sok kudus dan sebagainya. Karena papa itu punya kemampuan melihat yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Ya. Dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Bahkan dia bisa lihat latar belakang orang yang berdiri di mimbar itu. Ya. Salah satu menantunya yang paling disetujui, yang paling dikasih adalah saya. Karena begitu saya kenal dengan istri saya selalu ngomong, ngobrol ngalor itu berarti ada yang dilihat dari kehidupan saya, yang tidak dilihat oleh orang lain, yang dilihat sehingga dia setuju. Karena dia ngomong begini, di dunia ini kepada Nana ada 1000 laki-laki tapi satu yang baik. Katanya begitu, berarti yang baik saya dong. Itu apa? Supaya untuk menjaga, gak salah pilih itu loh. Karena anaknya kan perempuan semua, yang laki cuma satu, udah menikah. Tapi dia punya keistimewaan. Dia gak mau ke gereja, tapi doanya saya kalah. Kami kalah. Dia punya waktu doa intens. Pagi-pagi jam 2, jam 3 dia datang kepada Tuhan dalam doa. Dia berdoa. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat contohnya. Contohnya kalau antivirus itu adalah tetap terkoneksi dengan Bapa di surga. Yusuf dan Maria adalah seorang yang menjaga imannya tetap hidup terkoneksi dengan surga, dengan Allah yang dia percayai, sekalipun ada hal yang tidak mudah yang dialami oleh mereka. Bayangkan sudah bertunangan, resmi, akan menikah. Tiba-tiba dikabarkan oleh Yusuf bahwa Maria mengandung. Yusuf akan menceraikannya dengan diam-diam. Kalau dia merencanakan cerai dengan diam-diam itu, berarti dia tidak punya koneksi dengan Bapa di surga. Tapi malaikat datang melalui mimpi, jangan ceraikan dia, nikahi, karena anak yang dikandung yang akan lahir itu adalah anak dari Roh Kudus. Ada rencana bagi dunia untuk anak ini. Demikian juga dengan Maria. Maria harus menanggung beban dan resiko ketika dia mengatakan ya ketika dia hamil. Pada posisinya dia sudah bertunangan dengan Yusuf, pasti dia permalukan. Wanita yang hamil di luar nikah sebelum resmi Yusuf mengambil istrinya, hukumannya adalah rajam batu, dikucilkan. Pasti tetangganya ngomong begini, kok dia hamil ya, padahal dia belum bersuami, belum resmi dia tunangan. Dan semua orang akan bawa keluar dan lempari batu dia. Tapi Maria gak pusing dengan itu, karena dia tetap terkoneksi dan ada resiko yang memang harus ditanggung, sekalipun tidak mudah. Yusuf dan Maria tetap terkoneksi dengan surga
dalam jalan kehidupannya karena dia nggak mau kehilangan restorasi, kehilangan pemulihan dalam kehidupannya. Dan pemulihan akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita menjaga koneksi dengan Bapa kita di surga. Ada hubungan kita dengan terus percaya dan menghidupi kebenaran, sekalipun dalam jalan kehidupan kita tidak mudah. Tidak mudah, ada kesulitan-kesulitan yang kita alami. Tapi hari ini mari kita belajar untuk jaga hubungan kita dengan Kristus. Sekalipun ada virus yang mungkin muncul yang adalah dosa, tapi kita tetap punya antivirus yang dahsyat yang namanya hubungan kita dengan Bapa kita di surga. Yang ketiga dan yang terakhir, pemulihan akan terjadi jika seseorang mengalami kasih Bapa atau lahir baru. Mari kita perhatikan Yohanes pasal 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Kalimat ini disampaikan kepada Nikodemus yang dijelaskan, kalau aku punya kehidupan kekal, bagaimana caranya? Kamu harus dilahirkan kembali. Kata dilahirkan kembali itu diperanakkan dari atas. Siapa yang melakukan? Kristus dari air dan roh. Diperanakkan dari atas. Dan kalau kita diperanakkan dari atas, maka kita akan menjadi manusia baru. Dan manusia baru itu punya pola hidup yang baru, cara hidup yang baru, dalam pola kehidupan kita yang selalu menyenangkan Tuhan. Tapi hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan yang lupa bahwa dia telah lahir baru. Ada banyak anak-anak Tuhan yang lupa bahwa dia telah dilahirkan baru oleh Kristus. Karena ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang tidak menghidupi kekristenannya. Ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, tapi tidak Kristen dalam hidupnya. Hidup pola dunia diikuti oleh anak-anak Tuhan. Padahal dia sudah lahir baru, dilahirkan dari air dan roh. Dan kata kuncinya di sini, percaya kepada Kristus tidak dihukum. Dan percaya itu akan membawa kepada kita, kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah. Dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati untuk kita. Itu adalah bukti kasih. Saya akan akhiri dengan sebuah cerita. Ada seorang raja yang punya banyak budak. Kemudian ada salah satu budak yang melarikan diri dan ketangkap. Dan raja ini harus menghukum budak. Tanya itu adalah fatal, gak tunduk, gak setia kepada perintah yang aku lakukan. Sementara budak-budak saya yang ada di sini taat kepadaku. Sahabatnya ngomong gini lagi, kamu kan punya budak, masih banyak punya budak. Sementara budak yang ini kurus. Kemudian raja itu mengambil satu keputusan. Budak itu tidak akan mendapatkan hukuman 50 kali pukulan kalau ada orang yang mau menggantikan. Sahabatnya ngomong, bolehkah aku menggantikan dia? Raja ini kaget. Dan temannya ini kemudian buka jubahnya dan dia datang peluk budak itu. Aku mengasihimu, jangan berbuat salah lagi, taati Tuhan. Teman raja tadi itu
menerima 50 kali pukulan menggantikan budak yang melarikan diri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi itu, sahabat raja yang menggantikan orang yang menerima hukuman 50 kali pukulan itu sama seperti Kristus yang peluk kita dengan kasih-Nya yang mengasihi kita, dan Dia katakan kepada kita, aku menerima kamu apa adanya, semua dosamu telah kuhapuskan. Dan Dia mati di atas kayu salib. Dan bukan hanya 50 kali pukulan, tapi kakinya, tangannya, lambungnya, kepalanya hancur oleh karena duri yang melekat, tusukan tombak paku yang menancap di tangan dan kakinya. Bahkan pukulan yang meremukkan kakinya, bahkan dari buku yang saya baca tentang kain kafan yang untuk menutup mayat Yesus itu, mengatakan penulis ini tidak ada satu tulang pun yang utuh dari tubuh Yesus. Artinya apa? Hancur. Karena dilakukan untuk menggantikan kehidupan kita yang berdosa. Dia merestorasi semua supaya kita punya koneksi dengan Bapa kita di surga. Amin. Engkau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Saya undang Bapak bisa berdiri bersama-sama. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu Yesus. Oleh Tuhan, sudahkah kasih Kristus kita miliki dalam kehidupan kita? Seseorang akan mengalami pemulihan dalam kehidupannya jika orang itu memiliki Kristus Yesus di kehidupannya. Kita akan memiliki restorasi dalam seluruh kehidupan kita kalau kita tetap terkoneksi dengan Bapa kita di surga. Dan pengalaman pemulihan itu akan
menjadi milik kita kalau kita mengalami kelahiran baru. Kristus telah menggantikan hukuman itu, dan kelahiran Kristus, Natal, adalah hadiah terbesar karena kasih-Nya kepada kita manusia. Datanglah kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan responi firman Tuhan. Tuhan, aku mau punya koneksi terus dengan sorga, hubungan dengan Engkau ya Tuhan, sehingga dalam jalan kehidupan kami menikmati sukacita dan kebahagiaan. Mari renungkan baik-baik firman Tuhan yang datang kepada kita. Jangan sampai kehilangan Kristus karena hal-hal yang sementara. Jangan sampai kehilangan Kristus, keyakinan kita kepadanya, dengan dunia yang menawarkan banyak hal dalam kehidupan kita. Kasih-Nya memeluk kita, dan Dia katakan, aku menerima engkau apa adanya. Dia gak pedulikan seberapa besar dosa yang ada dalam kehidupan kita, tapi Dia menerima kita apa adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang kami kagumi dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kasih cinta dan kasih Tuhan itu yang terus nyata sebagai wujud legitimasi untuk jalan kehidupan kami Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan menolong kami, memampukan kami, di hidup kami, di keluarga kami, di pernikahan kami, di studi anak-anak kami, di studi kami, bahkan masa depan mereka. Kami tidak mau kehilangan visi, kami tidak mau kehilangan semangat, kami tidak mau kehilangan strategi dalam kehidupan kami. Tapi kami mau memiliki semua hal yang istimewa yang datang dari Engkau. Bapa, Engkau menolong kami. Tuhan, Engkau menolong kami. Bila berkat melimpah atas kehidupan kami semua, memampukan kami untuk kami boleh menikmati akan berkat-berkat sorgawi dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Demi nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Saya undang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Bapa di surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur untuk cara Tuhan yang luar biasa dalam perjalanan kehidupan kami, memberkati kami semua Tuhan. Kami berdoa biarlah kasih Tuhan terus akan membawa kehidupan kami dalam sebuah restorasi yang terus Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, sehingga nyata Tuhan di seluruh kehidupan kami punya pola hidup yang menyenangkan Tuhan. Kami dilahirkan baru, kami harus mengenakan manusia baru dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati berkat sukacita, kebahagiaan dari sorga yang terus terpancar dalam kehidupan pernikahan kami, keluarga kami, anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan di seluruh pergumulan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami, kami menikmati itu Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk keluarga besar dari umat-Mu, jemaat RBC yang Engkau kasihi. Biarlah Engkau datang satu persatu di rumah kami, di hidup kami, menengok, memberikan berkat kepada kami semua. Setiap pergumulan yang kami miliki, Engkau hadir dan membawa kehidupan kami menikmati kebahagiaan, kemenangan, menghadapi pergumulan dalam kehidupan kami. Berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami. Kami doakan untuk teman-teman kami yang kurang enak badan. Kami doakan dalam nama Yesus Kristus, biarlah Engkau memberkati dengan berkat kekuatan kesehatan yang melimpah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih untuk anak-anak kami yang kuliah yang telah menyelesaikan UAS mereka.
Bahkan dari anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah di SD, SMP, ataupun SMU, mereka sebentar lagi menikmati hasil dari ujian mereka. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Kami juga berdoa untuk acara Natal kami, Tuhan. Ibadat tutup tahun pada tahun ini, Tuhan. Engkau memberkati kami semua. Berkati semua anak-anak yang terlibat dalam pelayanan, WL, singer, pemusik yang ada. Tuhan, memberkati kami semua. Bahkan seluruh kepanitiaan yang ada, kami tetap terjaga dengan baik dalam hubungan kami, Tuhan. Sehingga persiapan kami untuk acara ini sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati acara Natal Youth RBC kemarin, Tuhan. Kami berdoa, biarlah ini menjadi tempat yang istimewa untuk kami semua. Terus dapat mewujudkan kasih Kristus dapat kehidupan kami. Engkau juga memberkati Natal Kid RBC tanggal 25 Desember yang akan datang. Berkati untuk pembina Kid RBC. Tuhan memampukan mereka menyiapkan semua acara yang disiapkan. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini menuju ke rumah kami masing-masing. Dan biarlah berkat surgawi mengawal kami semuanya. Memberkati kami semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Pandanglah Dia Bapa sumber berkat. Pandanglah Dia Bapa yang mengasihi dan mencintai kehidupan kita, menerima apa adanya, dan pulanglah Engkau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa memberikan dan mencurahkan berkat berkelimpahan kepada kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat yang sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan mengalami progres naik hidup yang diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha, Tuhan datang menjemput kita semua dalam kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.